Hari ini hari ketiga saya berada di Moyan dan sekarang kita sedang tancap gas menuju ke kampung leluhur saya di sebuah kota kecil bernama Pakyung. Perjalanan kali ini saya sebenarnya nggak sendirian ya, tapi saya bareng bersama keluarga besar kami ya. Jadi saya ikut asuk saya, kuku-kuku saya. Jadi kita bareng-bareng pergi ke Moyan. Buat mereka ini adalah kesekian kalinya pergi ke Moyan ya, tapi baru kali ini nih kami sekeluarga lengkap bisa barengan pulangnya. Nah, di Moyan ini udaranya bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita naik mobil tuh ya, kita nggak usah pakai AC, buka kaca kayak begini juga udaranya sejuk ya dan nggak ada polusi kayaknya. Jadi segar gitu. Kami dijemput oleh saudara sepupu saya dan kelihatannya mereka tengah mengambil jalan pintas nih ya untuk menuju Pakyung. Ini pertama kalinya saya pergi ke kampung leluhur ya, teman-teman. Jadi saya merasa sedikit deg-degan nih. Saya takut nantinya tidak bisa komunikasi dengan lancar. Maklum bahasa Hakka saya pas-pasan, pas untuk memperkenalkan diri saja atau pas untuk sekedar belanja sesuatu. Tapi kalau dilanjutin dengan obrolan pasti saya langsung mati kutu ya, teman-teman. Cuma saya bersyukur dan senang ya jika pada akhirnya saya bisa juga datang ke sini. Sebagai informasi, kota Pakyong ini berada di bawah administrasi distrik Meijiang. Ini adalah sebuah distrik baru ya yang dipecah dari Kabupaten Meishan pada tahun 2003 yang lalu. Buat teman-teman yang bingung ya apa bedanya Meichou, Meishan, dan Moyan. Di sini saya jelasin dulu. Meichou adalah sebuah kota bertaraf prefecture ya. Jadi lebih tinggi levelnya dari kabupaten, tapi masih di bawah provinsi. Meichou membawahi dua distrik kota, 5 kabupaten, dan satu kota setingkat kabupaten, yakni Meishan, Meijiang, Tapu, Fengshun, Puhua, Pingyan, Jiaoling, dan Xingning. Nah, yang sering disebut-sebut sebagai Moyan itu maksudnya adalah Kabupaten Meishan, yang dalam bahasa Hakka dibacanya Moyan. Sementara Meichou dalam bahasa Hakka dibacanya Moichu. Sejak dulu Kabupaten Moyan merupakan kabupaten termaju di antara kabupaten-kabupaten sekitarnya dan menjadi semacam ibu kota atau kiblat ya bagi yang lainnya. Kampung leluhur saya ini berada sekitar 25 kilometer di luar pusat kota. Jadi masih merupakan daerah pedesaan dan lokasinya itu dikelilingi oleh pegunungan yang di tengahnya dilalui sebuah sungai. Di masa lalu tepatnya tahun 1866 ya, kota Pakyong ini sempat menjadi salah satu ajang pertempuran terakhir loh antara pemberontakan Hai Ping Tiankuo melawan pasukan Kaisar Qing, di mana hampir 200.000 orang prajurit saling baku hantam ya di sini, teman-teman. Jadi 90 toko tuh habis ludes, terbakar dan puluhan ribu orang tewas dalam peristiwa itu. Di mana salah satu jenderal Qing juga menjadi salah satu korbannya. Tentunya efek dari peristiwa ini dan ditambah dengan peristiwa revolusi lainnya di zaman itu, maka nggak heran banyak penduduk di sini yang merantau keluar daerah. Banyak sekali warga di sini ya yang mempunyai saudara yang merantau ke Indonesia. Di awal abad 20, Kung Tai saya ya, atau kakek buyut saya juga ikut merantau dengan membawa anaknya yang tertua. Sementara istri dan anak-anak lainnya tinggal di kampung halaman. Kami adalah keturunan dari anak yang tertua itu, dan mereka yang akan kami kunjungi itu adalah keturunan dari anak-anak lainnya yang sampai sekarang masih tinggal di rumah kakek buyut. Dan sekarang kita sedang melalui jalan lama nih ya. Jalan lama ini maksudnya sebelum ada jalan tol, ini adalah jalan yang dilalui dari kalau kita mau dari Moyan ke Tapu ya lewat jalan ini nih, gitu ya. Jadi lurus terus itu kita pasti sampai ke Tapu.
有啲咩皇帝拍痕喎，係咪？哦，係十多年前來到好相磨。Sekarang kita sudah sampai di tempat yang namanya Siong ya. Jadi Siong ini kota Siong tepatnya ya, Siongcheon. Ini adalah daerah administratif di bawah distrik Meijang, di mana kota kecil kami Pakyong itu sekarang sudah digabungkan ya secara administrasi ke dalam kota Siong. Hah? Dulu kan kampung sini semua, nggak ada ginian, kita pulang kampung. Sekarang tuh kota begini. Masih ingat ya dulu ya, pulang sini ya. Dulu iya, tahun 2012 masih ingat satu sawah satu jurang gitu. Maka saudara bilang gua ngeri banget, dia bilang. Masih ada sawahnya tuh. Ah iya, ini masih ada sedikit-sedikit, tapi kan itu udah pada rumah-rumah dulu nggak ada. Kosong. Rumah baru juga kelihatan sih. Itu tuh rumah kita tuh Yun. Yang mana? Ya itu 3 tingkat. Itu. Oh, keren. Ya lu nggak salah. Memang udah bagus. 12 tahun yang lalu juga udah begitu. Iya rasa gua. Wala. Halo. Sekarang saya lagi ada di desa leluhur saya ya. Nah, ini kira-kira pemandangan rumah Laucia ya, rumah lama kakek leluhur saya ini, kakek buyut saya itu di situ. Ya, sekarang udah modern tentunya ya, udah dibangun jadi bertingkat. Ya, beginilah suasananya desa leluhur kami di Moyan ya. Nah, saya lagi ada di depan rumah lama nih yang belum direnovasi ya. Ya, jadi disinilah lokasi rumah lamanya. Sebagian sudah direnovasi jadi gedung baru seperti yang itu. Nah, yang sebagian lagi masih tipikal rumah yang lama yang di depannya ada kolamnya ya, setengah lingkaran itu. Di sini penduduknya mayoritas adalah petani ya. Nampak sebagian lahan pertanian sudah berbentuk greenhouse seperti ini. Begitu sampai di rumah leluhur, kami langsung diajak untuk berziarah ke makam Kothai yang ada di atas bukit. Saya diantar ke sana oleh kedua sepupu saya yang di depan itu ya. Bisa dibilang kami semua berasal dari satu kakek buyut yang sama. Lokasinya sih katanya nggak jauh ya, jadi cukup jalan kaki melintasi area kebun dan rumah tetangga. Setelah itu kami naik ke bukit kayak gini. Wah, itu suara apa tuh ya? Kok kayak kereta? Perjalanan sedikit mendaki ya teman-teman. Cuma mereka sepertinya sudah biasa, jadi jalannya sangat cepat. A few moments later. Juga ya. Ternyata kami sudah ditunggui oleh banyak sanak famili di atas ya. Rupanya mereka sudah bersiap-siap sejak pagi.
sống nhậu cái gì vậy?可以入去啊，呢種條都係條牌。你行一行下，啲嘢嚟過啲計真係喎，買二零錢嘅，嗰度嚇，計嗰啲可以送你，跟用腳大啲吧。腳大啲吧，我點呢隻㗎？我也計嗰睇。Di thai, di chin di thai. Masuk nih. Ambil napas dulu. Thôi. Với người đang ngại học rồi cũng nhiều chuyện. Nó qua đây. Như chẳng chẳng. Hơi đau rồi. Sức hơi gì đó cho răng không. Đường khởi công, sai khởi công.阿婆，開價平平安安，順順天天。anh đồ nói theo con hỏi cho chứ gì con hỏi cái Xuân này xuân sao Dậy lấy ấy, dậy lấy ấy, thành xuân này, thành xuân này mới thì con chỉ mới dùng cam lỗi à ai chỉ anh sang rồi 就是一种就是甜美嘛，我拿来打不好嘅啦，还有炒的你还要唔睇冇啲，嗰度夠加夠。 你集你咪嗰後手啊！ 啊，對，咗你一寄佢來，出去，一寄嘛，出去，嗰泥哦，你家你家嘅都唔做，你佢哋家嚟嘅嘛，家自己條嘛，係緊要嘅，用嘅，因為阿公要買銀洞款啊，銀島用啊。 啊，就放喺度，把手一條挖出嚟。要買嘅銀島，好彩你有銀島喎，阿婆。嗰年打剩下啲阿公嗰啲就喺上上機就摩托車第一個月。一路定一路打每一次兩年拿到啲嚟話。拜拜嘢嘛，你嚟拜拜嘢嘛，2個月咯。原來除個拜。 睇包啦，ăn được cái sấy. Cô còn rõ tay. Cái bên này juga. Habis sembayang, akhirnya kami kembali jalan pulang ke rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, jadi perut udah mulai lapar nih ya. Dan ternyata juga ada juga yang lapar ya. Wah. Nah, sekarang saatnya makan guys. Kita dimasakin nih sama keluarga besar di sini ya. Waduh, banyak sekali menunya. Saya hitung hampir 20 macam menu nih ya. Ada nyong heo fu, mo choi heo nyuk, ada rebung, sayur tales. Wah, semuanya adalah hakkachoy Anhause. Oh. 好，马上就来。Kita udah sampai di Yang hem. ikannya tapi ya. 出来喽！